Halo semuanya. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu seorang rekan bertanya kepada teman saya dan teman saya itu kemudian juga menanyakan kepada saya. Pertanyaannya demikian. Alkitabmu itu dari mana? Ya, Alkitabmu itu dari mana? Dan jawaban singkat dari pertanyaan ini adalah dari toko buku. Tapi jelas bukan itu yang dimaksudkan ketika seorang bertanya Alkitabmu itu dari mana? Alkitabmu itu dari mana? Maksudnya adalah dari mana asal muasal Alkitab yang orang Kristen percaya, dan sehingga orang Kristen itu percaya bahwasanya Alkitab itu firman Tuhan, sehingga bisa menyandarkan iman mereka kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab sebagai kitab sucinya. Dan itu yang ingin dibahas, ingin ditanyakan, ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan Alkitab itu dari mana. Tentu saja pertanyaan ini, Alkitab itu dari mana, membutuhkan sebuah penjabaran yang panjang lebar, tidak sederhana yang kita kira. Tetapi di dalam video ini saya mencoba untuk memberikan introduksi singkat tentang Alkitab itu, untuk membuka diskusi kita atau pembelajaran kita tentang Alkitab di video-video selanjutnya. Nah, Alkitab itu sendiri, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, dipercaya sebagai firman Tuhan adalah 66 kitab atau 66 surat yang dirangkum menjadi satu, yang ditulis oleh sekitar 35-40 orang penulis yang berbeda latar belakangnya dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun atau 1,5 abad, yang itu diilhamkan oleh Roh Kudus atau oleh Tuhan sendiri. Jadi Alkitab orang Kristen terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh penulis yang berbeda-beda latar belakangnya. Dari seorang petani, seorang nabi, seorang rasul, dan segala macam yang lain, ada seorang raja. Dan itu diiluminasikan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa percaya bahwasanya itu adalah firman Tuhan. Nah, tentu saja hal ini pun juga menimbulkan sebuah pertanyaan, dari mana kita tahu bahwasanya Alkitab itu diiluminasikan. Apa itu artinya diilhamkan atau diiluminasikan oleh Roh Kudus atau oleh Tuhan? Nah, Alkitab diilhamkan oleh Tuhan itu berarti demikian. Saya akan mencoba memberikan pemaparan dari via negatifnya. Alkitab itu bukan datang dari ketiadaan. Alkitab bukan muncul dari ketiadaan, tiba-tiba tidak ada apa-apa dan kemudian boom, ada sebuah asap yang kemudian ketika asap itu lenyap ada sebuah buku di sana turun dari langit. No, bukan seperti itu. Alkitab tidak muncul dari ketiadaan ataupun langsung turun dari langit berupa buku. Tidak seperti itu. Alkitab juga bukan ditulis oleh seorang yang mendengarkan suara Tuhan secara audible dan kemudian seperti didiktekan kata per kata. Tidak seperti itu. Alkitab juga bukan ketika seorang menuliskan menurut pemahamannya sendiri, kehendaknya sendiri, dan kemudian diklaim sebagai wahyu Tuhan. Tidak juga seperti itu. Lalu apa maksudnya Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus? Artinya adalah ketika Alkitab ditulis oleh seseorang tertentu, maka Tuhan mengilhamkan apa yang harus ditulis. Isinya itu adalah firman Tuhan. Tetapi tidak memungkiri di sana tidak menghilangkan, ada unsur-unsur kemanusiaan yang tidak dihilangkan. Misalnya tentang budaya yang dipahami oleh sang penulis. Misalnya tentang sudut pandang dari seorang penulis. Misalnya tentang pergumulan seorang penulis. Misalnya saja di Alkitab itu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika kita membaca keempat Injil itu, maka kita akan mendapati satu peristiwa. Itu ditulis atau dilihat dari 4 sudut pandang yang berbeda. Tidak menghilangkan sudut pandang kemanusiaan dari seorang penulisnya. Dan kemudian maka kita akan bertanya lagi, lalu dari mana kita tahu bahwasanya ke-66 kitab itu adalah firman Tuhan? Sekali lagi pertanyaannya itu. Itu ditulis oleh manusia, lalu dari mana kita tahu bahwasanya itu adalah firman Tuhan, diilhamkan oleh Allah? Kedepan kita juga akan membahas tentang kanonisasi. Kenapa cuma 66 kitab? Kenapa nggak kurang? Kenapa nggak lebih? Sedangkan di luar sana ada banyak buku-buku yang lainnya, buku-buku apokrifa, Injil-Injil yang lain, kenapa nggak dimasukkan? Itu akan jadi satu pembahasan kita di lain waktu. Tapi di dalam video ini kita akan membahas dari mana kita tahu bahwasanya ke-66 kitab itu adalah firman Tuhan. Dan saya akan mengajak kita mengikuti logical flow yang ada. Nah, kenapa ada logical flow-nya? Karena saya berpikir dan saya percaya demikian, bahwasanya iman Kristen itu bukan iman yang pokoknya. Iman Kristen itu bukan iman yang pokoknya.
Bukan dari mana kamu tahu Alkitabmu firman Tuhan? Ya pokoknya aku beriman demikian, ya pokoknya pendetaku ngomong demikian. No, itu bukan iman Kristen. Iman Kristen bukan iman yang pokoknya dari mana kamu tahu ini firman Tuhan, ya karena Alkitab ngomong demikian. Dari mana kamu tahu bahwa Alkitab itu benar? Ya karena Alkitab itu firman Tuhan. Dari mana kamu tahu firman Tuhan? Karena Alkitab itu benar. Sebuah argumentasi yang berputar-putar tanpa ujungnya. Dan itu bukan argumentasi sama sekali. An argument without a proof is not argument at all. Argumentasi tanpa bukti bukanlah argumen sama sekali. Dan sekali lagi, iman Kristen tidak didasarkan atas argumen yang berputar-putar seperti itu. Iman Kristen bukan iman yang pokoknya. Maka saya mengajak kita, mendorong kita untuk terus belajar apa itu iman Kristen. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen meyakini bahwasanya apa yang kita imani itu benar. Dan sudut pandang atau tolok ukur yang akan kita bahas dalam video nantinya, beberapa video tentang Alkitab dan beberapa hal tentang lainnya yang akan kita bahas. Tolok ukurnya ada dua yang saya akan tawarkan. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah historis atau sejarah. Logika dan historis. Bukan berarti ketika saya menawarkan dua tolok ukur ini, bukan berarti logika dan historis di atas iman. Tentu saja tidak. Tetapi saya percaya bahwa iman yang benar tidak bertolak belakang dengan logika dan historis dan sejarah. Iman yang benar tidak akan berlawanan dengan logika dan sejarah. Tidak berlawanan dengan logika bukan berarti semua yang kita imani harus masuk akal, harus bisa kita pahami dengan sempurna. No. Tidak bertentangan dengan logika. Mungkin saja itu melampaui logika, tidak bisa kita pahami, tetapi itu tidak kontra logika. Dan juga tidak kontra dengan fakta realitas sejarah yang ada. Dan langsung saja logical flow yang nanti akan kita ikuti seperti ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang perjanjian baru. Perjanjian baru. Dan bahwasanya perjanjian baru itu kita akan melihat bahwasanya perjanjian baru adalah kitab-kitab yang terbukti benar secara historis. Dapat dipercaya secara historis. Dan itu diindikasikan oleh berbagai banyak hal. Tentang saksi matanya, tentang penulisnya, tentang bagaimana mereka bisa dipercaya sebagai para penulis dan saksi mata yang kredibel. Kalau poin pertama ini bisa kita pegang, perjanjian baru adalah kredibel sesuai dengan historis, maka kita akan melihat bahwasanya isi perjanjian baru menyatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Klaim ini pun juga didukung, dibuktikan dengan berbagai banyak hal berkenaan dengan kehidupan Yesus, tentang nubuatan-nubuatan yang digenapi di dalam dirinya, tentang kehidupannya, bahkan tentang kebangkitannya terlebih lagi. Dan kalau poin yang kedua tentang Yesus adalah Tuhan yang diklaim oleh perjanjian baru yang terbukti benar secara historis, maka kita juga akan mendapati bahwasanya Yesus yang adalah Tuhan menyatakan bahwasanya Alkitab itu firman Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berbohong, bukan? Tuhan tidak pernah memberikan hoax. Jadi ketika perjanjian baru benar secara historis dan perjanjian baru itu mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang ada, dan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ketika Yesus mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, maka hal itu bisa dipercaya. Hal itu bisa dipercaya dengan teguh bahwasanya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan itu berarti hal-hal yang berlawanan dengan Alkitab adalah salah. Well, logical flow itu akan kita bahas dalam video-video berikutnya yang tentu saja akan membutuhkan waktu dan mungkin juga sebuah long journey, tetapi saya yakinkan kita bahwasanya it's worth it. Itu sangat-sangat akan bermanfaat buat kita dan itu sangat-sangat penting karena apapun hasilnya, apakah hal-hal tersebut dapat dibuktikan dengan benar, Alkitab perjanjian baru dibuktikan benar, Yesus adalah Tuhan dibuktikan benar, ataupun tidak. Apapun jawabannya akan sangat mempengaruhi hidup kita. Jadi sekali lagi, mari kita mencoba untuk melihat ini secara serius dan kita belajar sungguh-sungguh memakai akal budi kita karena Tuhan pun juga menginstruksikan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. With all your mind. Mari kita boleh belajar dan mengimani iman kita dengan benar, dengan bertanggung jawab. Dan kita akan meminta pimpinan Roh Kudus ketika kita belajar dalam video-video berikutnya. Kiranya Tuhan menolong kita.
Kalau teman-teman diberkati melalui video ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa sharekan juga ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang bisa belajar bersama-sama tentang iman kita. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol bell lonceng di channel ini supaya kita mendapatkan informasi yang update setiap kali ada updatean video yang terbaru. God bless you all. God bless you all.